Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Di webinar Formula Forex untuk Pemula bersama saya Bella dari Java Global Features. Webinar Formula ini diadakan khusus untuk edukasi para pemula yang mau belajar trading. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak Fendi, analis dari Java Global Features. Selamat sore Pak Fendi, gimana kabarnya? Halo, selamat sore Bella. Selamat sore semua. Baik, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir semuanya. Tema webinar hari ini mengenal jenis candle utama yang wajib diketahui trader pemula. Karena bentuk-bentuk candle memiliki arti dan petunjuk sendiri dalam pergerakan harga. Jadi trader pemula wajib tahu nih tentang bentuk-bentuk candlestick. Nah, untuk tahu candle utama apa aja yang wajib traders tahu, yuk ikuti webinar hari ini sampai selesai. Nah, materi ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Wendy. Seperti biasa, sebelum mulai, aku mau ingetin untuk Bapak Ibu yang belum menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya, silakan diganti menggunakan nama asli, karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Nanti untuk Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara webinar hari ini. Silakan Pak Fendi. Oke, oke. Ya, saya akan share screen ya. Oke, iya. Ini udah kelihatan, Bella? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, jadi kebetulan materinya sesuai dengan temanya ya, topiknya apa? Mengetahui 10 candlestick utama pada trading forex ya, bentuk atau pola candlestick utama ini ada di website edukasi java.co.id ya. Jadi Java itu ada web khusus untuk edukasi. Jadi kalian bisa, Bapak dan Ibu nih, bisa nih ya, buka di sini nih, edukasi.javafx.co.id, ada artikel-artikel tentang edukasi dasar ya. Seperti tema kita pada hari ini yaitu pola-pola candlestick pada trading forex. Sebenarnya bukan cuma trading forex, bisa buat indeks, bisa buat gold, oil, saham dan lain-lain sama ya, selama menggunakan candlestick gitu ya. Oke. Nah, pola candlestick ini penjelasannya bisa lihat sini ya. Jadi gini, candlestick ini nggak sekedar bentuk-bentuknya itu seperti candle ya. Candle tuh kayak batang lilin kan, ya kan. Jadi ada body, lalu ada shadow atau tail atau itu apa? Shadow itu jadi seperti bayangan atau uh, swing gitu ya. Nah, nggak hanya sekedar begitu aja ya. Ada yang candle yang besar, candle yang kecil, candle yang nggak ada body atau yang bodinya panjang segala macam. Itu ternyata mempunyai makna-makna. Nah, makna itu justru adalah petunjuk di dalam pergerakan harga secara teknikal. Kenapa ada traders tidak menggunakan indikator, Bapak dan Ibu sekalian? Dia tidak menggunakan indikator sama sekali, seperti MA, nggak menggunakan apa namanya Bollinger, nggak menggunakan RSI dan lain-lain. Kenapa? Karena bisa juga menganalisis atau trading cukup dengan candlestick, ya. Kenapa bisa demikian? Karena candlestick itu sendiri mempunyai satu petunjuk-petunjuk ya, karena dari bentuk-bentuknya yang bermacam-macam itu kalau dipelajari itu ada petunjuk harga mau naik, mau turun, tertahan, ya, sideways dan lain-lain. Oke, jadi memang pas banget temanya pada sore ini kita belajar buat edukasi pemula ya. Jadi apa sih itu candlestick gitu ya, itu perlu banget tuh.
Jadi sekali lagi buat yang baru join, ya materi ini bisa dilihat di website edukasi.jam5x.co.id. Mampir ke website itu ya untuk melihat juga eh, edukasi yang lainnya. Oke, lanjut aja. Pola-pola candlestick apa nih yang wajib diketahui para traders pemula? Ya, oke. Nah, jadi bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu sekalian, ya untuk candlestick itu seperti ini ya. Jadi ada bentuk body, ini adalah body ya, body atau eh, badannya ya, batang daripada candle tersebut. Lalu ada yang di atas atau di bawahnya itu namanya shadow atau juga bisa disebut apalagi macam-macam ya. Oke, kalau yang di atas ini berarti ini harga tertingginya di sini ya, harga terendahnya di sini, ini titik terendahnya di sini, titik tertingginya di sini. Oke, saya ulang dikit aja ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu ya karena ini basic banget. Nah, biasanya kalau hijau ini candlenya naik ya, kalau merah candlenya turun. Oke. Nah, terus kalau untuk kita ngomongin pola, pola itu adalah berarti candlenya nggak sendiri ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya satu candle, single candle, yaitu namanya bentuk ya, bisa seperti ini nih, seperti doji ya, lalu ada hammer itu juga satu bentuk ya. Lalu apalagi doji, hammer, engulfing ya, itu eh, single candle ya, jadi kita bisa melihat oh ini ada doji nih, wah ada pin bar nih gitu ya, wah ada hammer nih, ini tandanya mau apa nih gitu ya, kemunculannya ada maknanya ketika misalnya oh muncul hammer di atas atau hammer di bawah saat lagi harga turun atau harga naik, itu ada maknanya beda-beda. Oke, langsung saja. Nah, ini saya sampaikan dulu di sini dikit ya. Pola bullish ya, ada pola bullish, ada pola bearish ya. Nah, untuk pola bullish contohnya kalau misalnya ketemu yang namanya morning star, berarti eh, dari bullish bisa jadi arahnya tuh pembalikannya gitu ya. Oke, balikannya ya. Demikian juga untuk kalau lagi bullish engulfing, berarti dia bullish, sorry ya. Engulfing ini biasanya untuk membalikan posisi dari bearish jadi bullish gitu ya. Oke, ini doji. Doji siapa yang belum tahu doji? Doji itu biasanya bodinya itu kecil atau tidak ada body sama sekali di candlenya ya. Lalu hammer bentuknya seperti palu ya. Nah, ini harami kebalikan dari apa? Kebalikan dari engulfing. Oke, ini bisa saya nggak usah bahas satu-satu ya. Nanti dibaca saja di edukasi.java5x.co.id. Ini bisa saya ketik juga di chat ya. Saya ketik di chat nih. Sudah ada yang nanya aja nih di chat ya. Oke, ntar dibahas nanti ya. Oke, yuk kita bahas sama-sama 10 pola candlestick utama yang harus diketahui. Yang pertama, kita belajar dulu tentang morning, evening ya, evening dulu. Jadi ada evening, ada dan morning star. Evening star, morning star. Nah, ini bedanya adalah saat kemunculannya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau evening star itu ingatnya apa sih? Evening itu kan malam gitu ya. Malam berarti mau tidur gitu ya kan? Berarti saat eh, saat dari siang mau malam lah ibaratnya gitu ya, gampangnya. Jadi saat posisi candlesticknya di sini lagi naik, tren naik, lalu muncul candle candle seperti ini di posisi atas ya, itu namanya evening star ya. Habis itu apa? Lagi naik muncul si evening star, biasanya jadi mau turun. Jadi ini evening star ini bisa menandakan reversal. Harga bisa berbalik dari tren naik jadi tren turun kalau muncul candle begini ya. Candle begini bisa juga ada ekornya di bawah sedikit atau nggak ada ekor sama sekali. Jadi ini kayak palu ya, palu terbalik. Iya, kayak inverted hammer, cuman munculnya di atas evening star. Nah, kebalikannya, morning star. Morning star itu kan berarti pagi ya, bintang pagi, bintang fajar. Berarti dari kondisi lagi malam ya, mau bangun gitu kan. Ya, anggap aja kayak gitu ya. Lagi kondisi lagi malam, orang mau bangun tidur, morning star. Jadi dari tren lagi bearish, nah tren bearishnya dilihat di mana? Di mana saja, mau di time frame yang kita lihat lagi M15, ada wave atau ini lagi gelombang lagi turun,
Terus di ujungnya di harga terakhir muncul seperti ini, ya, ekornya kepanjang ke bawah. Biasanya di sini tuh ada supportnya ya, ada support yang diuji tapi nggak ditembus, ya. Muncul candle begini di saat harga lagi turun dan ini paling bawahnya gitu. Nah, siap-siap nih Bapak dan Ibu sekalian. Dia akan menandakan harga bisa berbalik atau reversal ke atas. Tapi memang perlu yang namanya konfirmasi ya. Dibutuhkan candle untuk konfirmasi benar nggak akan naik atau jangan-jangan masih turun lagi gitu ya. Oke, nanti kita lihat di MetaTrader-nya ya satu-satu. Oke, Morningstar udah. Sekarang kita bahas ke bullish engulfing. Nah, buat yang suka baca-baca analisa ya dari analis Java kan, wah misalnya harga lagi naik atau harga turun, muncul candle bullish atau bearish engulfing gitu. Itu maksudnya apa sih Boten. gitu ya? Maksudnya apa tuh? Ada bullish dan bearish engulfing gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat sini contoh bullish engulfing. Ini candle bullish engulfingnya ya, bukan yang ini. Jadi contoh nih harga lagi turun atau lagi naik, nggak usah diperhatikan ininya ya. Yang penting candle terakhirnya, misalnya bearish, terus candle berikutnya, candlenya lebih besar daripada candle yang bearish terakhir, dan dia menaungi gitu ya, dari low ke high-nya itu ditutupin dengan candle bullish yang besar. Ini menandai apa? Ini menandai bahwa si buyer masuk ya, para buyers, orang mau beli gitu di posisi saat ini ada buyers. Jadi posisi lagi turun dikalahkan dengan posisi buyers yang besar. Sehingga candle berikutnya itu biasanya ya dengan adanya bullish engulfing ini menunjukkan harga akan naik. Oke, gitu ya. Pak Muhammad nggak kedengaran suara saya ya. Yang lain bisa dengar ya. Oke, kalau ada yang lain apakah ada kendala? Oke, sementara saya bisa kedengaran ya, admin ya. Tapi kalau nanti ada yang merasa nggak itu bisa chat lagi ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Demikian juga dengan bearish engulfing. Bearish engulfing ya. Jadi kondisi terakhir saat ini misalnya harga naik ya, harga candlenya bull, candle naik ya. Lalu ada harga bergerak turun drastis, turun banyak, di mana harga atas dengan harga bawahnya itu body ya, body bukan 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 shadownya, body atas dengan bawahnya itu menaungi gitu, kayaknya kayak memakan candle bullish yang terakhir gitu. Ya bisa ditangkap ya analoginya ya. Misalnya candle lagi naik, candle naik sebelumnya, terus candle yang sekarang harga ditutup turun di bawah candle candle naik sebelumnya. Nah, ditutup ya. Jadi ditutupi semua tuh, baik atasnya maupun bawahnya. Jadi seolah-olah ada seller gantian ya, seller yang masuk ya. Seller tuh menaungi, misalnya ini posisi orang banyak yang lagi buy, tiba-tiba dikalahkan sama posisi seller yang banyak. Nah, ini menandakan apa? Masuknya seller biasanya harga akan cenderung turun. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk engulfing ini gampang ditemui ya. Ini cukup mudah ditemui, nanti kita bahas di grafik ya. Karena engulfing ini cukup oke, cukup bagus kalau kita perhatikan. Sehingga apa? Sehingga ini bisa kita manfaatin. Kalau misalnya apalagi munculnya di time frame, misalnya time frame H4, ya, time frame daily, itu bagus ya. Artinya ada kekuatan buyer atau seller yang masuk di time frame tersebut ya. Tapi kalau time frame M5, time frame M1 ada engulfing itu hanya untuk scalping atau pergerakan yang sebentar. Oke, menarik ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Lanjut ya, doji. Siapa yang pernah dengar doji? Doji. Jadi ini adalah candlestick Jepang ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi ini adalah candlestick Jepang. Jadi ada candlestick Amerika, ada candlestick Jepang ya. Nanti yang nama-nama Jepang ini doji, ya harami, ya itu Jepang ya. Tapi nanti ada juga candlestick yang Western atau candlestick Amerika seperti engulfing itu Amerika ya. Dark cloud cover itu Amerika. Oke, doji. Apa itu doji? Doji itu adalah pola candlestick
yang mana sepertinya tidak ada body candle-nya atau bodinya kecil ya atau sangat tipis jadi seolah-olah hanya satu garis gitu ya. Ini kan shadow atas, shadow bawah, harga harga turun, harga naik. Jadi harga harga open dengan harga close-nya tidak beda jauh. Mungkin selisih berapa pip atau bisa jadi nggak ada selisih, makanya bisa jadi satu garis. Itulah namanya doji. Tapi apa maksudnya? Filosofi dari doji ini apa? Makanya tadi saya bilang, kayak ada trader yang cuma melihat dari candle-nya aja. Karena candle itu juga bisa menunjukkan sesuatu di market. Contohnya nih, harga lagi tren turun, muncul doji. Wah, jangan-jangan tren turunnya berhenti nih gitu ya, karena ada kebimbangan antara buyers dengan seller. Jadi tarik-tarik antara kekuatan buyer dengan seller seimbang nih Bapak dan Ibu ya. Jadi harga open dengan harga close ternyata berimbang gitu. Artinya gimana? Dalam satu time frame misalnya ini time frame daily lah katakan ya, baik daily mau di time frame H1, H4, ini satu time frame. Harga bergerak open di sini, sempat naik ke sini, ya sempat turun ke sini, turun lagi paling rendah ke sini, terus di bawah naik lagi ke sini, akhirnya ditutupnya tidak jauh dari harga open. Itu namanya doji, ya, menandakan bahwa di market ini tidak ada yang sama, tidak ada yang dominan, sama kuat antara buyers dengan sellernya. Berarti tidak ada harga mau kemana belum tahu gitu ya. Kalau ada doji dibutuhkan satu candle lagi untuk apa? Candle konfirmasi harga. Habis doji muncul misalnya candle bullish di close-nya di atas high doji biasanya akan naik. Kalau candle bearish close di bawah doji dia akan turun. Gitu ya. Menarik ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya menyapa dulu buat yang baru join, buat yang baru bergabung, selamat bergabung ya Bapak Ibu sekalian. Kita lagi membahas bentuk atau pola candle utama dalam trading forex yang perlu diketahui para trader pemula. Oke ya. Oke, dan ini bisa kita lihat materinya di web edukasi.javafx.co.id. Mantap, kita lanjutkan. Nomor 4, hammer. Hammer ini mudah dikenali karena bentuknya seperti hammer atau apa palu ya, karena ini ada body candle lalu ekornya panjang ya. Jadi hammer ini pegangannya ya, ini seperti handle-nya nih, pegangan buat hammernya nih, buat palunya nih ya. Nah, ada juga namanya inverted hammer ya. Inverted hammer itu palu yang terbalik seperti ini ya. Ini evening star ini palu terbalik ya. Ini sebenarnya kalau single candle namanya inverted hammer. Tapi kalau munculnya dari harga naik, munculnya di atas namanya evening star. Oke ya. Yuk kita bahas lagi tentang hammer. Nah, hammer sama pin bar ini mirip ya. Hammer sama pin bar mirip karena di mana eh, harga itu meninggalkan shadow yang panjang, baik di atas atau di bawah ya. Hampir mirip dengan pin bar. Oke, kemunculan ini ya. Misalnya gini, ini munculnya hammer merah seperti ini gimana Pak? Artinya, artinya gini, dalam satu time frame ya, baik itu H1, daily, H4 gitu. Harga sempat dibawa turun tajam sampai sini. Tapi kemudian bergerak naik, 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 naik ya. Dan masih ditutup turun nih. Ini kan open, ini close-nya. Masih ditutup turun. Tapi turunnya tipis dibandingkan harga turun yang panjang tadi ya. Ini menunjukkan apa nih? Menunjukkan bahwa penurunan ini tidak dikendaki ya. Ada buyers di sini yang masuk, yang beli ya sehingga harga naik sampai sini meskipun masih tutup bearish atau turun ya. Nah, ini perlu konfirmasi satu candle lagi untuk apakah candle selanjutnya naik atau turun lagi ya. Oke, sekarang harami. Nah, harami ini dari Japanese candle juga ya. Oke. Nah, ini kata harami berarti hamil atau dalam bahasa Jepang ya. Berarti seperti contohnya begini nih. Ini ada ini ya, ini harami ya. Oke. Nah, kalau harami seperti ini contohnya apa sih? Kayak gimana sih analoginya? Ini seperti ibu ya, seorang ibu dan ini seperti ininya ya, yang lagi mengandung. Jadi kayak perut ya. Ini ibunya, ini perutnya gitu. Jadi kayak mau mengandung, dia mengandung yang bullish gitu ya, candle-nya bullish. Nah,
Kalau ketemu candle kayak gini, Bapak dan Ibu sekalian, ya ini namanya bullish harami, maka dia menunggu candle candle selanjutnya. Kalau candle selanjutnya atau candle ketiga close posisi body candle di atas candle yang pertama, maka dia akan naik, gitu ya. Ada juga bearish harami seperti ini ya. Ini contoh nih ibunya, ini perutnya mengandung gitu ya, yang dikandungnya itu bearish. Nah, jadi waspadai kalau candle ketiga, candle berikutnya, candlenya merah kayak gini, candle bearish dan ditutup di bawah candle yang pertama, ini berarti apa? Konfirmasi turun. Jadi Bapak dan Ibu nggak menggunakan indikator pun, nggak pakai MA, nggak pakai Bollinger, nggak pakai apa-apa, dengan melihat ada body candle begini, pola-pola candle begini, sudah mendapat bisa mengetahui ya, menganalisa atau mengetahui market, wah ini kayaknya mau mau bearish nih. Dari mana tahu? Ini ada pola bullish pola bearish harami. Ah, saya tunggu candle berikutnya nih. Kalau candle berikutnya close di bawah candle yang pertama, saya bakalan siap-siap sell gitu ya. Dan ini bukan tebak-tebakan Bapak dan Ibu sekalian. Ini memang ilmiahnya gitu ya. Maksudnya ya ilmunya begitu. Kalau muncul pola tersebut bakalan kemana gitu ya. Oke. Ya itu 5 yang eh, yang memang perlu di ini ya, yang 5 yang perlu dipelajari dulu ya. Selanjutnya ada lagi dark cloud cover, ini nggak terlalu sering nongol ya. Dark cloud cover ya ini hampir mirip seperti engulfing ya. Lalu ada pola piercing line ya. Nah, terus ada inside bar. Inside bar ini mirip seperti harami, mirip ya. Jadi harga masih ketahan di ini mother bar. Ini mother bar atau candle induk. Jadi harga masih bergerak, bisa aja nanti turun di sini, masih bergerak antara lower dengan upper di candle induknya. Itu menandakan apa? Menandakan sideways, harga bertahan di dalam naungannya si mother bar. Nah, kalau lagi begitu berarti kita pakai garis saja di sini, garis, pakai garis gitu ya. Coba di sini bisa garis-garis ya. Garis-garis. Nah, contoh garis. Nah, contoh ya, oke ini. Nah, ini misalnya ini garis ya, Bapak Ibu. Ya, ini garis. Nah, jadi candlenya misalnya bergerak di sini ya, di sini ya, sini. Candlenya bergerak. Antara ini aja gitu ya. Ini menandakan apa? Ini harga satwe banget nih ya. Satwe banget di dalam naungan candle induk. Nah, kalau kayak gini kita belum bisa trading nih. Apalagi kalau ini dalam time frame yang kecil H1 berarti range naik turunnya sempit. Belum bisa open posisi. Tapi kalau ada harga lonjakan harga misalnya lewatin eh, high-nya candle induk atau di bawahnya si candle induk ya. Nah, baru kita bisa cari posisi apakah mau buy, apakah mau sell. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, itu munculnya inside bar. Long wick. Oke, long wick. Sumbu panjang. Oke. Oke, kita pelajari lagi. Oke, long wick. Nah, ini mirip-mirip ya. Mirip-mirip dengan pin bar atau hammer. Nah, ini shooting star. Oke. Ya, shooting star. Ya, mirip seperti tadi ya. Jadi seperti ini adalah uh, inverted hammer ya, hammer yang terbalik bentuknya. Jadi ini lihat ya, munculnya ini buat apa nih? Munculnya ini pembalikan, berpotensi pembalikan tren ke bawah. Jadi dia muncul lagi naik, 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 naik. Nah, di ujungnya atau candle terakhir muncul candle inverted hammer atau palu terbalik seperti ini. Ini menandakan apa? Harga yang lagi tren naik akan berbalik turun. Jadi ini digolongkan ke dalam reversal candlestick pattern, ya. Oke.
Kayaknya menarik ya. Coba kita lihat di grafik dulu ya. Ya, apakah ada pertanyaan? Tadi saya lihat. Wah, ada yang masih belum dengar suaranya nih, Pak Tri atau Ibu Tri ya. Mungkin kalau pakai ini, pakai earphone mungkin bisa dicabut, dipasang kembali ya. Karena di sini suara saya bisa didengar oleh yang lain ya. Oke, Pak Tri. Yang lainnya kayaknya nggak ada masalah di volume suara ya. Ini Pak Muhammad tidak kedengeran juga ya, yang lainnya. Pak Tri, apakah sudah bisa kedengeran Pak? Mungkin bisa lambaikan tangannya kalau bisa kedengeran. Apakah belum, Pak Tri? Mungkin belum join audionya itu, Pak. Iya, mungkin bisa join audionya Pak, di klik-klik ya di audionya. Oke, lanjut kita. Ya, kita lanjut ke grafik ya. Oke, nah ini contoh-contoh aja. Ya, ini ada di, ini saya ambil nih misalnya di, ini MetaTrader ya. Nah, ini contoh nih yang tadi barusan kita lihat ya. Ini apa nih? Ada yang bisa tebak. Ini pola apa nih, Bapak dan Ibu sekalian? Yang barusan kita lihat di web. Oh, Pak Muhammad sudah kedengeran. Oke, mantap. Soalnya ini ilmunya daging nih, Pak. Ya, daging buat forex trading. Nah, ini seperti shooting star ya, Bapak Ibu sekalian. Mana tadi ya? Udah kita tandain. Nah, ini shooting star. Gimana tuh shooting star? Jadi harga lagi dalam pola naik ya, lagi dalam tren naik nih. Tren naik ya, nggak usah abaikan yang di sini nggak usah diperhatikan, abaikan aja. Cukup dari satu gelombang ini aja nih, lagi naik kan. Nah, di ujungnya muncul candle seperti ini, yaitu candle apa? Candle palu terbalik atau inverted hammer. Inverted hammer saat harga lagi naik ya, itu adalah namanya apa? Shooting star ya. Nah, shooting star ini biasanya bisa menandakan harga berbalik dari naik menjadi turun. Coba kita lihat, benar nggak ya? Benar nih ya. Nah, ternyata harga memang turun ya. Nah, cara tradingnya gimana? Menunggu si shooting star ini kan, close-nya memang beneran shooting star. Lalu candlestick berikutnya kita bisa juga langsung sell ya, langsung sell misalnya harga di sini nih ya. Harga di bawah ya, di bawahnya si lowernya ini ya, di sini nih. Nah, di lowernya si shooting star ini kita bisa sell ya kan, misalnya harga lagi naik-naik ke sini. Nah, kita bisa sell sell stop misalnya. Just ya. Nah, atau kalau mau lebih konvensional, menunggu satu candle berikutnya close dulu, misalnya berarti candle ini close nih, yang candle keduanya setelah shooting star ya. Nah, sini di low-nya ya. Di low-nya ini ditembus baru bisa sell, bisa aja. Contoh nih, di low-nya ini sell, ternyata sampai bawah tuh, nih sampai bawah turunnya 76 pips. Berarti kalau kalau kita trading berdasarkan melihat si shooting star ini muncul, terus kita mau transaksi 30 pips, 50 pips, ternyata ada peluangnya. Gitu ya. Oke. Jadi mantap ya Bapak dan Ibu ya. Penting sekali memang mempelajari bentuk-bentuk candle. Karena bentuk candle itu bisa memberikan informasi-informasi di market. Nah, contoh kayak gini. Ini ada artinya juga ya. Ini hammer nih, candle hammer ya. Ini kan lagi tren turun nih, tren turun panjang ya. Tren turun panjang, lalu muncul hammer kayak gini. Nah, munculnya hammer-hammer begini artinya apa? Artinya gini. Ini kan ini kan ada area support ya. Ini support ya, harga tuh nyentuh support ini doang nih. Harga low yang ini disentuh atau itu diuji namanya. Diuji ternyata naik ya di atas dari support ini. Gitu. Bentar, signal. Oke. Jadi contoh seperti ini ya, hammer-hammer ya. Harga tuh ekornya tuh turun ke low ini, ternyata mau menguji low yang ini. Dan ternyata ya harganya terdorong naik karena apa? Karena di sini ada buyer-buyer ya yang tidak mengizinkan harga nembus low ini. Akhirnya harga naik ke atas ya, meninggalkan shadow-shadow yang panjang. Itu namanya apa?
Itu namanya pin bar ya, atau hammer. Hampir sama ya, sama saja. Nah, kemunculan pin bar atau hammer ini, Bapak Ibu sekalian, jangan cuma dilihat, oh ada candle gini ya nih. Nah, kalau kita udah pelajarin apa artinya, berarti kita bisa tahu ya, apa namanya, kita memanfaatkan kemunculan si candle-candle tersebut bisa memberikan arti. Nah, ini contoh. Jadi kita bisa pasang kalau harga menembus high candle hammer, maka dia cenderung naik ya. Jadi kita bisa menunggu close candle harga konfirmasinya di sini. Wah, ini ternyata harga naik terus, bisa sampai berapa nih ya? Banyak sekali nih. Dari sini kita pasang, wow, sampai 293 pips naiknya. Artinya apa? Dari gelombang turun lalu muncul si hammer ini ya, atau pin bar ini, ternyata harga balik jadi naik. Gitu ya. Dengan pelajaran ini saja Bapak dan Ibu bisa untuk mempunyai satu strategi trading ya, dengan memanfaatkan kemunculan candlestick. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini nggak bisa langsung dipelajari semua satu sesi pertemuan. Sekali lagi, baik lagi ya Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah chat tadi ya. Saya sudah chat di kolom komentar ini. Saya klik ulang lagi ya. Ini ada linknya. Link untuk bisa diklik itu adalah edukasi.javafx.co.id. Jadi bisa buka di web itu ya, pelajari bentuk-bentuk candlenya ya. Ada 10, ada lagi apa topik yang lain, dibaca aja, dipelajari semua supaya semakin mengerti tentang technical analisis dasar, yaitu tentang candlestick. Oke, demikian dulu dari saya. Saya serahkan kembali kepada Mbak Bella. Mungkin kita bahas yang pertanyaan dari Pak Personel tadi ya Pak di chat itu. Bagaimana kalau kita pakai candle nih pada trading forex saat harga turun naik, apakah bisa? Bentar ya, saya lihat dulu Di pertanyaannya chat di paling atas atas. ya. Bagaimana kalau kita pakai apa nih? Candlestick apa nih? Candlestick kali ya. Mungkin Candlestick timingnya nih. Pak. Iya, ini pakai bahasa ini ya, kearifan lokal ya. Jadi pakai kearifan lokal nih, candlestick ya, candlestick mungkin maksudnya ya. Bagaimana kalau kita pakai candlestick pada trading forex aja, forex ya, mantap nih Bapak nih ya bahasanya ya. Pada trading forex saat harga turun naik, apakah bisa? Bisa ya. Dan tadi sudah dijelaskan dalam apa namanya, dalam pemaparan yang ada di materi tadi ya Bapak, eh, ya Bapak ini ya. Jadi dengan kita memahami bentuk-bentuk candle saja, kita bisa paling nggak kita tahu ya harga mau kemana nih. Muncul pin bar gitu ya. Harga mau kemana nih? Muncul doji gitu ya. Harga mau kemana nih? Muncul apa namanya? Evening Star, Morning Star, muncul apa lagi? Harami, engulfing. Itu ada maksud-maksud tersendiri. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu, pelajari lagi bentuk-bentuk candlenya, arti-artinya, dan apa eh, indikasinya kalau itu muncul. Apakah menandakan harga naik atau turun. Silakan dipelajari lagi karena itu tidak bisa langsung satu kali pertemuan Bapak dan Ibu langsung paham semua ya. Mungkin Bapak dan Ibu pahami tentang engulfing, pahami tentang pin bar dan lain-lain. Oke? Oke, itu saja jawaban dari saya. Mungkin kalau kita udah paham sama bentuk-bentuk candlestick, kita bisa trading tanpa indikator ya Pak? Betul sekali. Memang seperti tadi saya sampaikan di awal, ada trader-trader yang tidak trading tanpa indikator, yang tradingnya tanpa indikator sama sekali. Jadi cukup candlestick-nya, grafiknya polos ya, lalu pakai apa namanya, garis-garis saja, garis-garis seperti ini misalnya, ya kan? Dia perlu garis-garis untuk menandakan higher, lower gitu ya, dia menandakan gitu aja, gitu. Ya, jadi cukup dengan seperti ini ya. Jadi yang dipahami adalah si candlestick-candlesticknya gitu, ya kan? Nah, bisa contoh kayak gini. Jadi dia cukup pakai garis-garis saja, lalu bentuk candlenya seperti apa itu udah bisa menjadi indikasi.
Nah, sebagai contoh satu ya, Mbak Bella ya, sebelum kita selesaikan lagi. Oke, Contoh Pak. Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di sini, ini di GBP JPY grafik H4, contoh nih. Ya, ini harga lagi dalam tren tuh, lagi dalam satu rangkaian turun ya. Dari tanggal ini lihat sini ya, 13 minggu lalu ya, sampai tanggal eh, 15. Jadi ada 2 hari ini turun ya, lagi tren naik, tiba-tiba 2 hari turun. Lalu lagi turun di ujungnya muncul doji kayak gini ya, candle doji. Seperti tadi saya sampaikan, doji itu artinya apa? Lagi turun, terakhirnya candlenya doji artinya tidak ada yang menang. Apakah si seller atau si buyer? Jadi wait and see ya. Jadi nunggu lagi petunjuk candle berikutnya. Nah ternyata candle berikutnya candle bullish, close-nya di atas high doji. Ini berarti apa? Harga mau naik, turunnya udah berhenti. Jadi kalau yang ada sell di sini nih, kalau udah muncul doji, wah TP-nya di sini, wah hati-hati ya, muncul doji lalu muncul candlestick konfirmasinya bullish. Ya udahlah, tutup aja, bisa jadi kena SL ya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita dinamis liatin pergerakan market ya. Jadi ini aja nih bisa menunjukkan arah market kalau kita mempelajari arti daripada bentuk-bentuk candle ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sandy. Masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu tentang bentuk-bentuk candlestick di materi hari ini? Kalau ada yang mau bertanya silakan di unmute atau di chat melalui kolom chat. Kayaknya udah pada paham ya Pak tentang bentuk-bentuk candlestick hari Iya, ini. iya. Nanti kalau masih bingung atau lupa-lupa kan, karena perlu dipelajarin, diingat-ingat ya. Silakan buka webnya di edukasi.javafx.id. Oke. Gimana nih Bapak Ibu? Masih ada yang mau bertanya? Karena kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup webinar hari ini. Oke, udah cukup sepertinya, Bella. Tinggal dipelajari kembali ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, buat Bapak Ibu juga bisa belajar dari YouTube channel kita nih di Java Global Features. Di sana bisa belajar tentang bentuk-bentuk candlestick, bisa belajar tentang indikator-indikator trading ya Pak. Oh iya, Oke, materi candlestick dan pola-pola candle juga ada di YouTube channel. Jadi kalau misalnya pengennya nonton YouTube ya, supaya ada suara dan ada videonya, bisa cari ya. Bisa mampir dulu ke YouTube channel Java Global, cari judul tentang pola candlestick. oke nih dari Bapak Suprapto sudah jelas pemaparannya. Baik, terima kasih Pak. Dan di sini ada Bapak Tri juga, bentuknya kayak yang dijelas. Di channel yang mana Pak? Ya mungkin kalau buat yang baru pertama mempelajari candle memang perlu ini ya, apa namanya, diulang-ulang kembali ya. Nanti misalnya bingung ini doji apa ini pin bar atau ini hammer dan lain-lain ya. Silakan dibuka nanti webnya atau di YouTube Java. Oke, mungkin untuk Pak Tri bisa dijelaskan Pak, candle yang mana Pak? Oke, oke, mungkin bisa nonton di YouTube channel kami ya Pak. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Wendy. Hari ini udah jelasin tentang bentuk-bentuk dan arti dari candlestick. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir dan bertanya di webinar hari ini. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Features. Dan untuk Bapak Ibu yang belum mulai trading, yuk join sekarang di Java Global Features, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar formula hari ini. Dan kita juga ada event lain seperti live market sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah join, ada private coaching, layanan support, market update, dan sinyal setiap hari. Nah, Bapak Ibu tadi yang mau belajar candlestick bisa tonton YouTube channel kami di YouTube channel Java Global Features. Karena di sana ada edukasi dari pemula sampai expert.
Oke, terima kasih semuanya dan terus semangat tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.